wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Jus dari ASM Anak Saung Misteri. Kali ini di kegiatan 9 Agustus tepat malam 1 Suro ya, malam 1 Suro kita akan melakukan ziarah ya, ziarah atau kita ke Penembahan Jati Rumput lagi. Kita mau di sana berziarah, yang ngirim-ngirim doa sama leluhur ya. Semoga saja nggak ada halangan satu apapun di sana. Kita mau berangkat ini tepatnya mungkin ini sudah jam tengah 11. Kita mau berangkat ke Jati Rumput. Ikutin terus perjalanan kita dengan anak SM dan saya Kang Jus dan juga Aceng The Solider ya. Kita akan berjalan terus menuju Jati Rumput. Oke? Ayo gitu terus guys. Aceng, bener nyong arep. Ya ge, nong sing arep ya. Dan saya bersama Aceng The Solider ya, mau karo keton karo mbok nemu medhi ya. Sentre ngonjeling nang ndi Aceng ya, diputir kene ya. Isi oh ya. Wis apa kowe murup. Oh, udah apa-apa coy. Nah. Oke, dewek wis nang tengah hutan, oke. Di tempat malam 1 Suro ya, malam 1 Suro. Oh ya, maaf juga buat sedulur ASM yang sudah pada minta live bang gitu, live bang malam 1 Suro. Maaf ya, saya nggak live soalnya kayak gini loh, di gunung ini tuh nggak ada sinyal, di hutan ini tuh nggak ada sinyal. Jadi kalau kita mau live ya nggak bisa, belum punya wifi, nggak ada sinyal tuh ya. Perhutanan tuh ya, bisa dilihat sendiri sini perhutanan, suketnya tinggi-tinggi, ini rumput tinggi-tinggi. Kita berjalan sangat hati-hati soalnya takut ada ular ya. Ini saya saja udah lumayan cukup pegai nih, bambu-bambu. Letaknya di bambu. Ya, tuh ya. Ini guys, atau sedulur ASM ya. Ini termasuknya suasananya sangat mendukung. Dibilang kayak gini loh. Mendukungnya itu karena gelap, nggak ada rembulan sama sekali. Jadi posisi sangat gelap itu sangat bagus. Buat uji nyali ya. Uji nyali itu sangat bagus. Saya di sini juga nggak sama Aceng doang. Di sini ada juga di belakang 3 orang lah. Kita ada 3 orang sedulur juga, sedulur ASM yang mau ikut ziarah gitu. Jadi kita bareng-bareng sekalian. Nah, oh ya buat sedulur ASM ya. Kalau mau ini kan bagus ini malam 1 Suro ya. Bagusnya itu kalau bisa, kalau kalian punya wirid ataupun punya doa apa gitu ya. Ini di malam seperti ini atau bulan Suro ini itu bagus untuk berwirid karena powernya atau energinya itu sangat gede. Nah ini yang dulu saya bilang, yaitu tepatnya belik ya, yang pernah dulu saya bilang yang ada batu hijaunya itu, yang ada penunggunya juga, yang di sini nggak boleh dimasukin kaki ya. Ini namanya belik ya. Ini Ceng, kita putusit. Ini namanya belik. Oke, sudah aja. Kita akan cuci muka dulu di sini, di belik ini ya. Ya, oke ya, kita kembali lagi. Nah, saya Kang Jus, kita berjalan dulu lebih depan ya. Kita akan berjalan nih, lihat ya, naik. Dan di sini banyak apa ini? Apa seperti hutan tapi sangat rimbun guys tuh ya. Siapa tahu kita di perjalanan juga menemukan suatu penampakan ataupun apa gitu. Maaf ya kita nggak live ya, saya sudah jelaskan lagi karena yaitu sinyal ya, sinyal di hutan itu nggak ada sinyal, jadi mohon dimengerti ya, bukannya kenapa. Nah ini saya kasih tahu lagi, buat di malam Suro ini itu lumayan bagus kalau kita itu berwirid ya, jangan tidur terlalu gasik. Bagusnya itu buat wiridan karena powernya itu lebih besar.
dibanding malam-malam biasanya. Jadi kita itu jadi cepat bisa gitu loh, cepat masuknya nih. Di sini kita menemukan bambu yang sangat rimbun. Nah, ini ya jalannya menanjak. Aduh, kalau bisa ya pada wiridan malam suro, dan juga seperti ini di malam suro itu seperti pusaka ataupun batu-batu keramat ya, atau pusaka keramat yang biasanya dipegang-pegang sama seseorang itu biasanya pada dimandikan, ataupun pusaka yang tidak bertuan gitu, tidak bertuan ataupun mustika ataupun batu gitu, biasanya di malam suro seperti ini tuh pada terbang. Jadi mereka itu pada menunjukkan cahayanya gitu loh. Jadi kalau Anda di malam-malam suro seperti ini itu kalau berjalan ataupun keluar-keluar tempat-tempat yang mungkin ada batunya, biasanya seperti itu Anda bisa menemukan, ya bukan penampakan. Kalau penampakan malah jarang biasanya kalau di malam suro seperti ini ya. Kalau menurut saya seperti penampakan hantu mungkin itu lumayan jarang, tapi kalau seperti pusaka ataupun batu itu malah sering. Jadi kalau kalian ingin lihat cahaya batu atau cahaya pusaka, ya keluarlah malam-malam. Ya bukan cuman malam suro doang yang sakral, itu bukan malam suro doang. Yang penting udah masuk bulan sura aja gitu ya. Udah masuk bulan sura itu termasuk bagus, hari-harinya itu bagus, malamnya itu bagus buat berwirid ya. Jadi kalau bisa, tuh lihat ya, sangat rimbun. Oke. Jadi kalau bisa kalian itu di malam suro ini sampai akhir suro itu, kalau bisa kalian itu berwirid lah, kalau punya wiridan-wiridan gitu. Dan besok saya insya Allah akan bercerita tentang pengalaman saya waktu saya itu di pertama berwirid ataupun mempelajari hal-hal seperti itu. Pengalaman saya itu, dan pertama saya dihantui sampai saya itu sangat terkejut dan shock. Oke. Terus saya akan menceritakan, karena itu pengalaman asli, jadi Anda juga bisa mungkin buat yang baru-baru belajar berwirid, biar agak ngerti ataupun tahu bagaimana caranya berwirid yang benar. Maksudnya itu bukan langsung main ke doa ini gitu loh, karena itu ada efeknya. Semua wiridan ataupun bacaan yang kita lakukan itu ada efeknya sebenarnya tuh. Nggak langsung wirid gitu, enggak, harus dari tataan ya. Oke, kita hampir sampai dulur. Ajak laren di like, di subscribe, ben tambah sedulur lah karo ASM gue ya, tengah ngalas tambah semangat ngontennya barang gue, udan-udan nyetak lakoni gue. Ini di sini tepatnya bambu ya. Ini waktu kita mencari bulu perindu itu di depan Tenembahan ya, itu di sini. Ini bambunya nih sangatlah rimbun. Nah ini Tenembahannya kita sudah sampai. Itu Tenembahan jati rumput ya. Lihat, boleh dilihat sendiri. Ini adalah bambu. Tuh bambu yang sangat rimbun, dan ini bawahnya. Ya, tuh. Ini lebih seram di bawahnya sedulur. Takutnya ada yang panjang-panjang gitu. Apakah ireng-ireng coy? Nah ini nih, ini bambunya ya. Yang kita mencari bulu perindu itu di sini. Kita ngonten tuh di sini ya. Kita masuk dulu ke Tenembahan ya. Karena kita sudah sampai, nggak boleh berhenti, lebih baik masuk ke tempatnya dulu baru keluar lagi, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow, ini pohon jati ini sangat gede. Just ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini sedulur, ini Tenembahan jati rumput ya.
Boleh dilihat sendiri ini Tenemban Jati Rumput. Kita di sini bukannya mau apa-apa ya, kita di sini hanya mau berziarah, ataupun mengirim doa kepada leluhur ya, karena mengirim doa itu kepada siapa aja kan baik dan juga bagus ya. Jadi kita kesini mau mengirim doa dulu. Oke, ini pohon beringinnya ya. Jangan lupa di subscribe, di share ke teman-teman, biar teman-teman lain juga bisa tahu ataupun belajar. Siapa tahu ada manfaatnya ke teman yang lain ya. Dan saya Kang Cus sendiri, ini Aceng the Solider ya, nih bisa dilihat sendiri nih, Aceng the Solider nih, Aceng the Solider. Lalu kita keliling dulu. Ini dari bawah, ini pohon jati yang dulu banget ini ya, masih ingat kan? Yang dulu ini yang pernah saya ceritakan ya, ini pohon jatinya, Nah, kita ke belakang ya. Lumayan amat melelah kan sedulur. Wow, wah ini bekas kuda lumping yang sudah rusak. Nah ini plastik apa ini? Rusak ceng. Ya ini bekas kuda lumping. Nah bisa dilihat sendiri di sini itu hutan ya. Hutan. Ini sing paling padang sentra wis ketok apa sing? Tuh ya, bisa dilihat di sini hutan belantara ya. Nih. Tuh bisa dilihat sendiri. Di sini tuh hutan. Di sini pagar, di sini tuh hutan. Kita itu di tengah-tengah hutan sedulur. Perbatasan antara hutan dan juga Tegal ya. Tegalan. Pakeman Kutruk Muni. Oke, tepat malam 1 Suro kita mau berziarah ke Tenemban Jati Rumput di sini ya. Kalau niat kita baik ya, kita pasti akan mendapatkan kebaikan ya. Amin. Oke, karena kita sudah sampai ke Tenemban Jati Rumput. Ya. Kali ini kita sudah sampai ke Tenemban Jati Rumput, jadi kita sudahi dulu karena kita mau ada acara sendiri dari anak ASM. Kita sudahi dulu. Dan moga aja nggak ada halangan satu apapun di anak ASM ini. Jangan lupa besok juga akan hadir ya sebuah tayangan dari saya tentang pengalaman saya sendiri waktu saya pertama belajar wiridan ya. Insya Allah saya akan buatkan agar yang baru awal-awal mau berwirid itu tidak salah ke jalur atau gimana gitu loh. Soalnya ada efeknya itu kalau kita main langsung wiridan ini nggak tahu dari awalnya, itu pasti ada efeknya. Begitu juga dengan saya ya, saya pernah mengalami sih. Oke, dari saya Kang Cus dari anak ASM. Jangan lupa itu di subscribe, di share dan juga ditonton, di like. Oke, dan saya Kang Cus anak ASM dari anak ASM semua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.